Balik lagi di channel Isekai Auto. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk pinjam sebuah R3 tipe GX yang tahun 2021 nih. Jadi ini R3 yang generasinya itu keluar pada tahun 2018 di Indonesia. Tapi memang kalau di India itu dia lebih dulu keluarnya ya. Jadi Indonesia itu agak telat. Desainnya ini bener-bener sangat jauh dari desain sebelumnya. Kemarin itu kita sempat bahas R3 diesel dan itu desain depannya itu kayak lebih ke family friendly ya. Ini desain depannya lebih elegan, lebih sporty. Jadi kesannya itu kayak ada sisi agresifnya ya. Kita bahas dari atas dulu nih. Di atas itu kita sudah dapat antena yang kayaknya itu antenanya ini masih sama seperti dengan yang sebelumnya ya. Peletakannya pun sama. Untuk washer fluidnya dia lebih tersembunyi meskipun agak mencungkul sedikit, meskipun agak lebih menonjol sedikit, tapi ya ini lebih tersembunyi karena memang posisi cupnya itu dia lebih tinggi. Nah, di cupnya sendiri kalau yang sebelumnya itu polos, dia di sini ada tarikan garis yang menjulur ke bawah seperti ini, ada 4 garis ya hitungannya, mulai dari samping dan ada kedua di tengah itu. Jadi kelihatannya kayak lebih ada sisi sportinya tipis kayak gitu. Nah, untuk lampunya sendiri nih, lampunya sendiri ini itu waktu dia keluar itu banyak yang menyamakan, oh desainnya sama kayak Innova Reborn, padahal ya jauh sih, nggak sama. Di lampunya sendiri dia ini sudah pakai proyektor tapi masih halogen dan sisanya juga masih halogen. Grillnya ini mencerminkan sebuah kemewahannya. Jadi dia itu masih tetap full chrome semua tapi dengan desain yang garis-garis kotak seperti ini nih. Bumpernya ini juga pada waktu dia rilis banyak yang menyamakan seperti desain bumper Lamborghini Aventador dengan taring yang menyamping seperti ini. Ya, memang kalau dilihat-lihat sih memang ada mirip-miripnya tipis-tipis ya, tapi ya ini sebuah R3 yang itu sebuah Lamborghini Aventador. Di sini sudah dapat fog lamp dan kayaknya di bagian depannya sudah ya itu aja, tapi memang desainnya ini bener-bener di-refresh banget sama Suzuki dan ini bener-bener kayak ya ini adalah R3 yang ganteng. Oke, mari kita bahas ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping dari R3 yang all new ini dia desainnya juga ikut berubah. Ya iyalah, namanya juga all new ya. Untuk spannya sendiri dia desainnya baru dengan LED semacam LED strip seperti ini dan ini cukup cantik. Sekarang sudah ada emblem VVT dan di bagian atasnya ini semacam ada aksen plastik dove. Jadi dia nyambung untuk meneruskan bagian kacanya seperti ini tapi dia plastik. Untuk velgnya sendiri dia ini dengan desain yang baru. Jadi kalau R3 all new pada waktu keluar 2018 itu velgnya seperti ini dan itu jelek. Kemudian di refresh lagi kalau nggak salah pada tahun 2020 dan sekarang desainnya tuh tone seperti ini dengan ring 15 dan profil ban 185/65. Kayaknya sih kurang besar ya kalau dilihat dari fittingnya itu, tapi ya kita dapat velg seperti ini dan ini lebih baik lah daripada sebelumnya. Kemudian ke bagian garis desain pintunya sendiri dia ini adanya tarikan garis di atas dan di bawah seperti ini membuat kayak pintunya ini semacam ada pola liukannya yang melengkung seperti ini. Di bawahnya lagi belum ada set body molding dan belum ada side skirtnya juga. Untuk sistem pengunciannya sendiri dia juga sekarang sudah keyless. Kemudian di bagian kacanya sendiri ini talang air kayaknya sih variasi ya, belum bawaan. Dan di sini juga masih full dove untuk frame kacanya. Kemudian di bagian belakangnya ini dia sekarang dikasih kesan seperti floating roof ya. Jadi bagian kacanya ini menyambung ke bagian kaca bagasi. Kayak dari sampingnya itu cukup keren dan cukup sporty. Tapi bagian bagasinya ini sayangnya belum ada spoiler. Jadi kalau dari samping itu ke bagian belakangnya kayak masih polos gitu ya. Oke, sepertinya itu aja bagian sampingnya. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang R3 all new ini dengan desain seperti ini ya, kesannya itu si R3 ini jadi lebih membesar dan lebih tinggi. Tapi ya memang dia agak lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Di bagian atas ini sayangnya dia belum dapat spoiler bawaan. Jadi kesannya itu masih polos kayak gundul, nggak ada topinya gitu ya. Di tengah situ kita sudah dapat shock brake lamp. Di kacanya finally dia sudah dikasih defogger dan sudah ada wipernya. Kemudian ke bagian tengahnya ini logo chrome Suzuki-nya masih ada dan ada masih strip chrome seperti ini, tapi untuk tulisan R3-nya sekarang dia sudah diganti emblem di bagian kanan situ. Juga ada emblem tipe GX-nya. Di bagian desain lampunya ini sempat memunculkan perdebatan ya pada waktu R3 ini awal rilis tahun 2018 yang lalu. Karena sekilas desainnya ini mirip dengan expander dengan LED strip dari atas kemudian menyamping seperti ini. Untuk lampu remnya dia sudah LED tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam. Sebenarnya sih R3 ini dia itu rilis duluan daripada expander, tapi dia itu rilisnya duluan di India, belum masuk ke Indonesia. Ya itu masalah selera dan desain aja sih, tidak usah dijadikan perdebatan. Kemudian di bagian bawahnya lagi bumpernya ini sebenarnya dia itu desainnya cukup menarik, tapi sayangnya menurutku pribadi ya, ini sayang banget dikasih warna polos. Gak ada aksen hitam doff ataupun aksen silver yang menambah kegantengannya.
Di sini kita sudah dapat 2 sensor parkir, tapi sayangnya belum ada kamera di tengah. Kayaknya itu aja bagian belakangnya. Sekarang mari kita coba lihat bagasinya. Oke, mari kita lihat bagasinya. Untuk pembuka pintunya sendiri, dia ini masih handle ya, belum elektrik meskipun dia udah keyless. Nah, ini adalah tampilan bagasi dari R3 yang all new. Untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya ini dia membaik daripada generasi sebelumnya, tapi masih ada LMPV lain yang lebih luas lagi. Di bagian kanan sini kita sudah ada tempat penyimpanan tertutup untuk dongkrak. Dia ini kayak rapi banget ya, desainnya menutup seperti itu. Kemudian di bagian kiri ini dia masih kosong, nggak ada apa-apa. Nah, di bagian bawahnya ini sekarang dijadikan tempat penyimpanan tertutup. Jadi ada tutupnya seperti ini, dan ini bisa dibuka 50-50 dan tutupnya juga bisa dilepas. Kemudian ketika kita merasakan kapasitasnya ini belum luas, kita bisa lipat jok baris ketiganya ini 50-50, dan ini juga dia sudah rata lantai, dan kita bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Dan itu jok keduanya kalau semisal dilipat itu juga rata lantai. Di bagian pintunya sendiri dia rapi ya, dia ditutup cover seperti ini, dan ini kayak proper banget tutupnya, sudah ada handle. Oke, sekarang mari kita lihat bagian mesinnya. Pada kesempatan kali ini kita dapat kesempatan untuk membahas mesin dari All New R3 ini ya. Beda mesinnya dengan yang lama, kali ini dengan kode K15B, yakni naik cc-nya dari 1400 jadi 1500, meskipun di STNK tulisannya 1450 sekian. Ya, agar sepadan dengan rivalnya semua ya, karena di kelas LMPV R3 satu-satunya dengan 1400 cc, sekarang 1500, dan sekarang semua LMPV di Indonesia udah penggerak depan. Seperti yang kalian lihat, mesin engine bay-nya sih, engine bay-nya R3 ini nggak rapi kok menurut saya. Ini masih banyak ruang kosong, pertama. Kedua, masih cat dasar kap mesin maupun dalamnya ini. Ketiga, nggak ada covernya sama sekali, karena di pesaingnya semuanya ya ada sih, bahkan ada yang memang nggak ada covernya, seperti merek Honda itu nggak ada, tapi masih ada tulisan Honda gitu deh di atasnya. Ini nggak ada sama sekali, tidak menunjukkan bahwa ini mesin dari pabrikan Suzuki, padahal mesin Suzuki. Kemudian udah ABS itu ada di situ. Kemudian juga ini mesin intake-nya ini berada di atas, lari ke grill. Jadi ini terus terang kalau melawan banjir, kalau udah setinggi grill atau kita lawan tabas banjir yang ombaknya cukup tinggi, jangan dihantam ya, karena grillnya cuma segini. Kemudian ada yang unik yaitu radiatornya. Biasanya radiator tuh full gede segini, ini 3/4-nya yang kepake. Sisanya dibuat intake ya. Nah, mesin ini harusnya karena hanya beda cc dengan yang sebelumnya, mesin ini terkenal bandel sih harusnya ya, karena di K14 itu cukup bandel. Ingat mobil ini masih baru keluar 3 tahun mungkin ya, jadi belum ada masalah yang berarti. Mesin ini tenaganya tidak seimpresif travel-travelnya, sekitar 105 horsepower. Memang naik dibanding sebelumnya, tapi kan bodinya juga tambah besar, jadi torsinya juga naik sih, tapi ya nggak impresif, sekitar 138 aja. Mesin ini yang ditonjolkan dari Suzuki adalah meskipun dia hanya menggunakan teknologi VVT, bukan dual katup, dia salah satu mesin yang paling irit di kelasnya. Saya pakai mobil ini cruising di dalam kota, lari 30, 40, 50 dengan gear yang benar. Maksud saya ya eco driving, dia mudah menyentuh 16 km per liter. Di jalan tol ini biasa saja menurut saya, karena masih kalah dengan LMPV yang bertransmisi CVT. Lari 100 itu nembusnya 16 sampai 18, tapi nanti turun lagi. Karena ketika lari 100 dia menyentuh angka 3000. Mungkin itu yang bisa saya bahas tentang mesin dari All New R3 ini, karena versi 2022 udah ada versi hybrid yang pastinya jauh lebih irit dari mesin ini. Karena saya pikir begini, mobil ini mesinnya udah sangat irit untuk sekelas LMPV, apalagi versi hybrid, dan hybridnya itu mild hybrid. Dengar-dengar bisa nembus di atas 20 km per liter. Mari kita bahas interior. Oke, sekarang mari kita lihat bagian interiornya. Nah, di door trimnya sendiri dia desainnya ini jadi lebih mewah, karena di sini dia meskipun plastik sudah ada aksen kayu-kayu seperti ini, dan ini ada fabrik yang cukup empuk ya. Untuk power window-nya sendiri dia sudah ada auto di bagian driver, dan ini sudah auto up dan auto down ya. Untuk pengaturan retract dan elektriknya dia ada di sini. Kemudian untuk tempat penyimpanan selain ada di sini, dan sekarang untuk di bagian door trim ini tempat penyimpanan dia lebih besar ya, meskipun masih cukup satu bottle holder.
Di sini juga dia sudah ada speaker dan mari kita masuk. Oke, di bagian kanan dashboard ini dia ada sebenarnya ada 4 tombol, tapi sini 3 tombol itu cuma dummy dan ini cuma ada tombol untuk sensor aja. Di bagian bawahnya lagi dia ada laci kecil lumayan untuk kartu-kartu dan untuk kericik, tapi ini belum ada lapisan empuk-empuknya ya, jadi masih plastik dan mungkin agak kemerincing. Nah, dia juga sudah engine start top seperti ini. Kemudian ini adalah desain dashboard dari All New R3. Desainnya ini jauh lebih mewah. Memang garis-garisnya itu jadi lebih agak tegas, tapi untuk desain secara keseluruhan dia benar-benar lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Dan untuk pemilihan plastiknya sendiri ini dia masih not bad lah, dia lumayan bagus untuk sebuah LMPV. Kemudian di sini juga sudah ada aksen kayu dan aksen kayunya ini cukup bagus ya. Saya sendiri tertarik dengan melihat aksen kayu seperti ini meskipun belum ada soft touch-nya. Oke, sekarang mari kita nyalakan mesinnya dulu. Nah, untuk nyalakan mesinnya ini dia injek kopling ya, bukan injek rem. Kemudian di bagian tengahnya sendiri ini ada head unit yang desainnya itu semacam ada frame kotak seperti ini, dan ini kayaknya lebih cocok kalau semisal lebih besar lagi ya layarnya ya, karena ini untuk bezelnya dia masih agak gede, tapi ini juga lebih baik daripada generasi All New R3 yang awal tahun 2018, karena yang awal itu desainnya itu frame hitam doff dan layarnya itu lebih kecil. Di bagian bawahnya lagi di sini ada hazard, dan untuk AC-nya sendiri dia desainnya seperti ini. Sudah digital, fiturnya cukup lengkap untuk sebuah R3 dan untuk sebuah LMPV. Untuk nyalakannya dia kecepatan anginnya ada di sini. Di sini untuk pengaturan suhu dia sudah juga derajat suhu seperti ini. Sudah ada autonya. Untuk modenya dia juga cukup banyak ya. Ada, bisa dilihat sini, ke depan, ke bawah, ke kaki, untuk ke kaki aja, dan ada ke bagian kaca depan. Oke, mari kita matikan. Nah, di bagian tempat penyimpanan di tengah sini nih, di sini ada 12 volt, colokan 12 volt. Kemudian di sini ada USB dan AUX. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan untuk HP, kartu dan lain-lain. Nah, untuk cup holder atau bottle holder di sini itu cukup menarik karena dia ada ventilasinya. Jadi sekaligus bisa jadi pendingin. Kemudian untuk desain transmisinya dia seperti ini ya. Cukup bagus sebenarnya untuk sebuah R3. Kemudian di bagian tengahnya dia rem tangannya masih manual. Kemudian di sini sayangnya dia nggak ada ampres ataupun tempat penyimpanan, jadi polos seperti ini ya. Nah, untuk desain joknya dia seperti ini. Dia ini full hitam fabrik, tapi sebenarnya cukup sporty sih dan cukup nyaman juga. Dan di sini ada semacam semi bucketnya ya, meskipun nggak bucket amat sih. Kemudian ke bagian atas di sini ada handle tangan yang sudah lipat. Untuk seat beltnya sayangnya dia masih fix, belum bisa diatur ketinggiannya. Nah, untuk tampilan door trim dari sisi penumpang dia seperti ini. Kemudian untuk tempat penyimpanan di laci dashboard ini dia cukup luas meskipun pembukanya masih jatuh dan dia belum ada lapisan untuk empuk-empuknya, jadi masih plastik, tapi ini not bad sih. Ke bagian atasnya untuk sun visor dia masih belum ada lampunya ya, jadi masih cermin biasa. Untuk desain lampunya juga dia seperti ini, dan di bagian sisi driver dia juga malah nggak ada cermin ataupun nggak ada lampunya. Kemudian untuk spionnya dia sayang sekali di downgrade. Jadi untuk sebelumnya itu dia sudah ada untuk dimmingnya ya dari NX, tapi ini nggak ada, jadi masih fix seperti itu. Oke, sekarang mari kita bahas speedometernya. Untuk desainnya dia ini seperti ini ya, dengan nyala putih dan semacam ada ring yang itu bukan kuning sih, tapi kayak putih cuman nggak terang. Di MID nya sendiri dia ini cukup lengkap, ada jam, ada pengukur suhu luar, ada odometer, ada trip A, trip B. Kemudian ada range, ada konsumsi bahan bakar real time, dan ada average. Dan untuk di indikator tengah ini kayaknya itu khusus yang matic ya, karena di manual ini dia nggak nyala. Kemudian untuk desain setirnya dia seperti ini. Dia ini salah satu pelopor di LMPV yang desain setirnya itu flat bottom seperti ini ya. Jadi bawahnya itu agak sedikit datar seperti ini. Di bagian kirinya sendiri ini ada tombol-tombol untuk mainan audio. Di sini juga sudah ada untuk tombol mute. Dan di bawahnya lagi di sini ada tombol untuk mengatur telepon, untuk mengangkat dan menutup telepon, dan juga ada tombol untuk Bluetooth-nya. Kemudian untuk wipernya sendiri dia pengaturannya masih standar, dan untuk lampunya dia juga belum ada autonya. Nah, untuk fitur safety-nya sendiri dia ini ada dual airbag di sisi pengemudi dan di sisi penumpang. Dan di sini ada sesuatu yang di downgrade daripada generasi sebelumnya, karena di generasi sebelumnya itu ada tweeter, sementara di R3 yang all new ini dia dihilangkan. Oke, sepertinya itu aja di bagian depan ini. Sekarang mari kita coba cek bagian belakangnya.
Nah, sekarang kita sudah ada di bagian baris kedua dari R3 yang all new ini. Untuk posisi duduknya sendiri, ini masih nyaman. Jadi kenyamanannya masih dipertahankan oleh Suzuki. Untuk keluasan dari kaki sendiri, dia ini sangat luas. Dengan tinggiku yang 169, luas kepala juga dia masih panjang banget jaraknya. Untuk joknya sendiri, dia ini masih tebel ya. Jadi ini nggak dipangkas sama Suzuki. Dan ini untuk R3 yang all new awal-awal keluar tahun 2018 itu armrestnya nggak ada, tapi di tahun 2021 atau 2020 ya itu sekarang armrestnya dimunculkan kembali, jadi lebih nyaman. Good job Suzuki. Nah, untuk di bagian atas ini dia masih dapat double blower yang kayaknya desainnya itu masih sama karena di sini masih ada 4 tubang AC dan ada 3 percepatan. Kemudian untuk tempat penyimpanannya sendiri ya dia ini ada 2 kantong di depan. Di tengah sini nggak ada apa-apa, cuma ada colokan 12 volt di sini. Kemudian di bagian door trimnya sendiri juga ada 1 cup holder dan ada tempat penyimpanan yang cukup kecil sebenarnya, meskipun panjang tapi dia cukup kecil ya. Nah, kemudian untuk pengaturan joknya sendiri dia ini bisa dimaju mundurkan dan bisa di reclining sampai, nah ini cukup rebah jadi kita bisa lebih santai di bagian baris kedua ini. Di bagian handle tangan ini dia juga masih model lipat. Untuk seatbeltnya sendiri di bagian tengah sini juga dia sudah ada 3 di kanan dan di kiri, tapi untuk yang di tengah ini dia masih dari bawah, belum yang dari atas. Kemudian di bagian tengahnya sendiri dia juga belum ada headrestnya, jadi untuk yang penumpang tengah sih meskipun masih bisa nyaman tapi juga untuk safety-nya masih kurang ya. Oke, sepertinya itu aja di bagian tengah sini. Sekarang mari kita coba ke bagian belakangnya. Nah, sekarang ini adalah bagian baris ketiga dari all new R3 ini. Untuk posisi duduknya sendiri, ini joknya ini masih enak, jadi nggak di downgrade sama Suzuki ya. Dia masih tebel seperti bagian di bagian depannya ya, meskipun agak tipis sih, tapi ini masih nyaman. Kemudian untuk posisi duduknya lagi, ini dia ada yang ditambah sama Suzuki karena sekarang di baris ketiga ini dia sudah bisa diatur tingkat kerebahannya. Jadi ada beberapa step di sini ya, jadi kita bisa lebih nyaman meskipun ini kasta terendah. Untuk tempat penyimpanan sendiri dia ini ada 2 cup holder, 1 di kanan dan 1 di kiri, tapi ini ada yang dihilangkan ya. Jadi kalau di generasi sebelumnya itu ada tempat penyimpanan kotak di bagian belakangnya sini, tapi sekarang ini dihilangkan. Jadi cuma ada 2 cup holder. Untuk handle tangannya sendiri dia ini masih fix, nggak kayak di bagian depan yang sudah model lipat. Kemudian di sini juga sudah ada seat belt 2 titik kanan dan kiri. Sepertinya sudah ya di bagian baris ketiga ini. Di sini juga sudah ada trash. Ya, meskipun R3 ini dia all new R3, tapi memang ada fitur yang jadi keunggulan ataupun yang jadi improvement dari R3 lama, tapi juga ada beberapa fitur yang dihilangkan. Jadi ya jadi plus minus aja sih itu. Sekarang mari kita coba rasakan rasanya nyetir mobil ini. Test drive all new R3 GX manual. Kesan pertama adalah mobil ini selain kita view-nya berbeda ya, karena dashboard-nya berbeda, rasa berkendaranya juga jauh berbeda dengan R3 sebelumnya. R3 sebelumnya itu feel driving-nya itu semi sedan. Jadi kaki itu ya agak selonjor ke depan gitu. Kalau di R3 all new ini rasa driving feel itu seperti MPV banget. Dia lebih mirip ke Innova daripada mirip R3 yang lama. Karena kita duduk gini ya, kaki kita tuh gantung ke bawah gini. Jadi kalau boleh jujur, saya lebih suka posisi driving di R3 lama daripada di R3 all new ini. Meskipun ya memang secara look jauh lebih keren ini daripada R3 yang lama. Ini setir bisa dinaik turunin tapi belum bisa dimaju mundurin. Kursi juga bisa dinaik turunin juga. Cukup ergonomis sebenarnya untuk tingginya 180 cm seperti saya ini cukup oke. Cuma saya cenderung biar setir relax itu saya ini kan majukan kursi saya, terus sandarannya saya sesuaikan dengan panjang kaki saya. Kursinya ini saya tangan tidak meraih setir. Jadi kalau boleh jujur memang driving feel-nya, posisi pengemudinya lebih enak yang R3 sebelumnya. Apa ya, lebih sporty yang lama deh rasanya, nyetirnya lebih nyaman yang lama. Kalau kalau penyetirnya ya. Tapi sebagai penumpang, saya lebih prefer ini. Meskipun empuk yang lama, tapi yang baru ini lebih stiff, dia lebih keras. Kerasnya itu lebih dewasa kalau saya bicara. Jadi cukup nyaman suspensinya. Melawan polisi tidur dia mengayun cukup sekali, tapi masih dikategorikan empuk. Namun kalau kita tahan time ya, kalau polisi tidur dengan ngebut, terasa terasnya itu lebih empuk yang lama. Jadi overall rasa berkendaranya untuk kenyamanan lebih nyaman ini, tapi untuk driving feel-nya saya lebih suka yang lama. Kemudian ini yang saya sangat impresif dari R3,
kedap, asli kedap. Dibanding rivalnya yang merek H itu lebih kedap ini. Kemudian kalau sama Mitsubishi mirip-mirip ya. Cuma saya merasa lebih kedap ini sih dibanding Mitsubishi. Tapi perbedaannya cukup tipis. Kemudian kalau kita bandingin sama merek Toyota juga masih kedap ini. Serius. Untuk mesinnya ini menggunakan mesin baru ya. Menggunakan mesin baru. K15B kodenya 1500 cc. Lebih besar daripada mesin lama, tapi kalau boleh terus terang performanya meningkat sih iya, tapi nggak begitu signifikan sih. Sama-sama aja rasanya, soalnya pertama dia bodinya lebih besar mobil ini, lebih berat, jadi akselerasinya mirip-mirip aja. Cuma saya sukanya mesin ini, dia halus, dan meskipun dengan cc yang besar, dengan bodi yang besar, tentu saja lebih boros daripada yang R3 lama, tapi di kelas LMPV dia masih salah satu yang paling irit. Dengan mudahnya ini saya dalam kota bisa 114, dan di dalam tol lari 90-100 itu bisa 116, padahal kecepatan itu udah lari 100 rpm di angka 3000. Penyakit-penyakit pada R3 yang baru ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan yang lama. Mobil ini masih bandel seperti sebelumnya, cuma ya memang penyakit itu selalu ada ya. Pertama ya ini electric power steering. Electric power steering ini sering kejadian kena itu di kilometer 80.000 ke atas lah, kalau kita masih merawatnya dengan baik ya. Karena kalau kita sering melalui jalan yang keriting, jalan rusak, otomatis itu lebih cepat kena. EPS ini biaya perbaikannya antara 500 hingga 1,5 juta, tergantung bengkel kalian ya. Kalau bisa ya bengkel terkenan kalian, karena biar gak dibohongi, karena beberapa bengkel tuh cukup curang jika perbaiki EPS. Kalau dibawa ke bengkel resmi, kita akan disuruh ganti EPS-nya, dan itu kisaran harganya bisa sampai 10 hingga 15 juta. Yang kedua, suspensi depan pada mobil ini sebenarnya bandel sih, cuma dibanding LMPV dia paling lemah. Di kilometer 80.000 ke atas, kilometer gondrong ya, atau mendekati 100.000 lah, dia mulai minta ganti, mulai kayak mengayunnya itu berlebihan. Itu udah waktunya ganti. Itu biaya yang dikeluarkan juga nggak banyak kok. Spare part orisinilnya ini cukup murah, hampir 1 juta itu sepasang. Cuman hati-hati jika beli di online, karena beberapa teman saya pemilik R3 ini, yang all new ini terutama, yang lama sih juga sama sih, cuma saya bahas yang all new ya. Itu teman saya ada yang beli di toko online, dia beli sekitar 500-600 ribu sekian, dapat datang itu skoknya sama persis dengan orisinilnya, tapi pas dipasang hanya sebulan toh dia udah jebol. Nah, maka dari itu untuk beli spare part R3 ini, kalau saya sarankan sih beli online nggak apa-apa, tapi lihat dulu online-nya apakah udah pernah ada pembelinya atau belum, biar memastikan bahwa suspensinya ini bagus kondisinya. Karena membeli orinya itu nggak mahal, kalau beli di bengkel resmi otomatis mahal ya. Untuk yang ketiga, kelemahan dari R3 ini adalah pangkon mesin. Ya sebenarnya bukan kelemahan sih, karena usia aja. Kalau udah kilometer udah menempuh 70.000, 80.000 ya tentu saja harus diganti ini pangkon mesinnya, karena getarannya cukup menyeluruh, hingga setir, hingga pedal itu getar semua. Jadi R3 ini kan feel-nya hening, halus. Kalau begitu kena pangkon setir, getarnya memang lumayan ya. Jadi lebih baik diganti, dan spare part barunya itu orisinilnya nggak begitu mahal, antara 500 hingga 1 jutaan, tapi ya nggak mahal-mahal banget kok, wajar lah. Kelemahan yang keempat adalah pompa bensin. Ini kelemahan yang masih dibawa dari R3 lama hingga ke generasi saat ini. Sebenarnya bukan fatal sih, cuma mulai melemahkan akhirnya engine knocking. Ya itu tanda-tandanya. Biasanya tuh terjadi di R3 kilometer 100.000 lebih, karena mencari R3 model all new ini yang cari kilometer rendah itu sangat susah. Kilometer gondrong itu mudah dicari, tapi harganya juga masih mahal. Makanya tuh saya tekankan ini 4 kelemahan tadi ini harus diperiksa secara, ya memang itu kelemahan dari R3 ya. Untungnya keempat masalah ini biaya yang dikeluarkan tidak begitu mahal dibanding merek lain. Untuk pajaknya per tahun, kebetulan ini R3 tahun 2021, tipe GX manual, wilayah Jawa Timur, dia sekitar Rp2.900.000.
non progresif itu ya. Mungkin kalau di wilayah lain bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tapi ya untuk Jawa Timur 2.900.000 itu sebenarnya cukup murah. Saya nggak bilang murah banget, enggak ya, itu cukup murah kalau kita bandingin dengan LMPV sekelasnya, karena mayoritas LMPV maupun LSUV di kelasnya itu udah di atas 3 juta pajaknya. Pasaran all new R3 ini di Bekasnya seperti yang saya katakan tadi masih gelap ya, belum banyak orang yang jual R3, apalagi Suzuki XL7 versi SUV-nya. Namun untuk tipe GL atau tipe manual itu lebih banyak dijumpai di kisaran harga 180 juta ke atas. Itu sudah ada all new R3, cuma masih susah cari yang kilometernya masih antik gitu ya. R3 ini salah satu pilihan yang sangat baik untuk dimiliki dibanding para rivalnya. Biayanya ekonomis, bahan bakarnya irit, servisnya murah, pajaknya juga termasuk paling murah di kelasnya. Sekian review R3 GX all new manual improvement ini ya. Mohon maaf apabila ada salah informasi atau kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada informasi tambahan bisa di komen di bawah. Terima kasih udah menonton, di subscribe atau di like juga boleh. Semoga bermanfaat, membantu Anda untuk memilih R3 idaman Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.